Oke, selamat pagi kakak-kakak semuanya. Hari ini saya akan mempraktikkan cerita kelima di bulan Maret. Nah, cerita kali ini adalah cerita terjemahan di mana medianya adalah menggunakan gambar yang 10 slide. Bagaimana ceritanya? Kita simak sama-sama ya. Selamat sore adik-adik. Wah, semuanya tampak antusias mendengarkan kakak cerita nih. Kali ini kakak mau cerita tentang apa ya? Siapa di sini yang pernah lihat penyu? Nggak pernah, Kak. Atau jangan-jangan ada yang tidak tahu apa itu penyu? Kayak mana tuh, Kak? Nah, penyu itu adalah kura-kura laut. Kura-kura tapi hidupnya di laut. Nah, dia bisa berenang di laut. Lalu kemudian dia punya tempurung seperti kura-kura pada umumnya. Adik-adik, di sini kakak akan menceritakan sebuah keluarga kura-kura. Nah, di sebuah kota Singkawang hiduplah sekeluarga kura-kura. Nah, keluarganya itu ada antara lain Luffy dan Lato dan beserta adik-adiknya yang lain, dan juga tentunya papa mamanya. Mereka hidup bahagia di sana. Tempatnya sangat indah, lautnya sangat biru, bahkan binatang-binatang laut di situ pun sangat banyak sekali. Sehingga mereka tidak pernah berpikir untuk mau pergi dari tempat itu. Mereka sangat betah di tempat itu, adik-adik. Tapi suatu sore ada kejadian yang naas, adik-adik. Apa itu? Tiba-tiba ada tumpahan minyak dari bawah tanah, sehingga membuat lautan itu menjadi berbahaya, menjadi beracun. Sehingga mereka kepanikan. Tolong, ada apa ini? Kata si Luffy. Sepertinya ada minyak yang sedang tumpah di tempat kita, kata Lato. Lalu mereka pun panik. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu. Kalau tidak, mereka akan terkena bahaya. Lalu keesokan harinya, si ayahnya mengumpulkan para kura-kura itu semuanya. Mereka dikumpulkan, lalu mereka diberitahu oleh ayahnya si penyu tersebut. Hai anak-anakku, kita harus pergi dari tempat ini. Kalau tidak, ini akan menjadi sangat berbahaya. Aku akan membawa kalian ke sebuah tempat. Tidak jauh dari tempat ini, ada yang dinamakan Kura-Kura Beach. Besok pagi kita akan pergi ke sana. Kalian segera kemas-kemas barang kalian. Apa-apanya. Aku tidak mau pergi dari sini, ayah. Aku mau di sini saja. Aku tidak percaya dengan ayah. Di sini udah tempatku nyaman, kata si Lato. Bagaimana ini? Apa ikut ayah atau tidak ya, kata Luffy. Lalu ayahnya berusaha untuk meyakinkan mereka semua. Percayalah padaku. Aku tahu apa yang kamu butuhkan. Yang kamu harus lakukan adalah percaya saja. Aku tidak akan mencelakaimu. Kita harus segera pergi dari tempat ini, kata ayahnya. Lalu mereka pun pada akhirnya percaya. Dan mereka pun berusaha untuk mempercayai ayahnya untuk pergi ke tempat yang baru. Mereka kemas-kemas barangnya. Lalu mereka pun keesokan harinya mulai berenang menuju tempat yang baru. Mereka berenang dengan suara air laut. Cuas, cuas. Air laut yang biru, gelombang yang besar. Sepanjang perjalanan mereka menuju tempat yang baru, mereka melihat keindahan di bawah laut tersebut. Wah, ini sangat indah. Ini lautnya sangat indah. Itu ikan-ikan banyak sekali, kata Luffy. Betul, Luffy. Aku juga merasakan sangat indah di sini, kata Lato. Mereka dengan sepanjang jalan mereka menikmati perjalanannya, dan tibalah mereka di tempat yang namanya Kura-Kura Beach, tempat mereka hidup yang baru. Sesampainya di sana, tidak terasa sudah malam, adik-adik. Hari sudah malam, sudah gelap. Lalu ayahnya memberikan satu perintah kepada mereka semuanya. Hai anak-anakku, kita sudah sampai di tempat yang aman. Aku perintahkan kepada kalian semua untuk istirahat pada malam hari ini. Dan ingat,
jangan pernah jauh-jauh dari aku. Semuanya tertidur, kata ayahnya. Kemudian yang lain sudah tertidur semua adik-adik. Tapi kalian bisa lihat, Lato dan Luffy matanya masih melek adik-adik, terbuka. Mereka tidak mendengarkan apa kata ayahnya. Apa ya kira-kira rencana mereka? Luffy, aku punya rencana. Ini tempat yang baru. Sepertinya kita harus menjelajahi tempat ini. Jangan berisik. Nanti ayah bangun, katanya. Lalu mereka pun pada malam hari saat semuanya sudah tertidur, mereka pergi ke sebuah tempat untuk mencari sesuatu. Kira-kira cari apa ya? Luffy, sini. Kamu ingat kan? Apa yang kira-kira kamu pikirkan kalau melihat di lautan ini? Apa ya, kata Luffy? Kamu tidak tahu? Bajak laut. Kita akan membajak laut ini. Seperti bajak laut, kita akan mencari emas di sini, perhiasan, harta karun. Apakah kamu tidak mau mendapatkan harta karun? Kata si Lato membujuk si Luffy. Tapi aku takut pada ayah. Ayah kan menyuruh kita untuk tidak pergi kemana-mana, Lato, kata si Luffy. Ayolah Luffy, lihat, kalau kita mendapatkan barang perhiasan peti emas itu, kita akan menjadi kaya, kita akan menjadi banyak uang, katanya seperti itu. Ya udah deh, aku ikut dengan kamu, kata si Luffy. Akhirnya mereka pergi ke tempat di mana harta karun itu berada. Mereka mulai berenang adik-adik ke arah dasar laut. Tiba-tiba mereka sudah melihat dari kejauhan. Tada! Luffy, itu dia. Wah, kita sebentar lagi akan mendapatkan harta karun, kata si Lato. Mata mereka terbuka lebar, mereka pun sangat senang. Tapi Luffy ini sebetulnya masih ragu-ragu adik-adik. Dia takut. Dia ini sebetulnya antara mau pergi atau enggak, karena dia ingat pesan ayahnya tadi. Tetapi Lato sudah melupakannya. Ayolah Luffy, ayo, katanya. Lato, tunggu. Ayah kan sudah peringatkan kita untuk tidak boleh jauh-jauh dari ayah, katanya. Tenang aja. Ayah itu mungkin kadang-kadang mengerti kebutuhan kita, tapi bisa saja salah si ayah. Mungkin saja dia tidak tahu kebutuhan kita. Sekarang aku mau tanya, kamu butuh enggak itu perhiasan, katanya. Akhirnya si Lato pun pergi berenang menuju ke arah kotak emas tersebut. Lalu dia berenang dengan secepat mungkin tanpa menghiraukan peringatan-peringatan dari Luffy. Dan sesampainya di sana, dia pun tolong, apa ini? Dia terlilit oleh rumput laut yang sangat tebal dan licin. Dia menjeratnya, ya adik-adik bisa dilihat di sini, sampai dia tidak bisa bergerak lagi, sampai dia untuk berenang aja nggak bisa, sehingga dia kesulitan. Tolong aku Luffy. Apa yang dilakukan Luffy? Dia ingat ketika dia sedang kesulitan, ketika dia dalam kondisi panik, dia pun pergi untuk menuju kepada ayahnya, karena dia tahu ayahnya akan bisa melakukan sesuatu. Tunggu di situ Lato. Aku akan pergi ke ayah. Ayah pasti bisa menolongmu, katanya gitu. Dengan secepat mungkin Luffy pun berenang menuju tempat ayahnya. Padahal itu pagi-pagi buta adik-adik. Di saat semua kura-kura sudah tertidur, ya, penyunya sudah tertidur, tetapi mereka malah keliaran. Pada saat pagi-pagi buta itu, saat ayahnya masih bermimpi indah, tiba-tiba datang Luffy. Ayah, tolong, sambil menggoyang-goyangkan ayahnya. Tolong ayah, tolong. Ada apa anakku? Kenapa kamu pagi-pagi buta seperti ini berteriak-teriak, kata ayahnya. Tolong ayah, Lato itu terjebak di rumput laut. Dia nggak bisa berenang. Tolong ayah.
Dengan segera ayahnya pun terbangun dari tidurnya dan langsung mode penyelamatan. Dia pun bergegas berenang, mereka berdua bergegas menuju si Lato tadi. Mereka berenang dengan suara ombak yang sangat besar. Juas, juas. Ayo ayah, aku tidak mau kehilangan Lato, kata Luffy. Karena Luffy ini sayang pada saudaranya itu. Kemudian mereka pun sampai di tempat di mana Lato sedang terjerat oleh rumput laut. Tapi tadi dijerat rumput laut sekarang berpindah ke jaring adik-adik karena pagi-pagi itu matahari sudah bersinar, nelayan-nelayan sudah mulai keluar dan suara perahu sudah datang. Tok 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 tok, perahunya datang dengan nelayan-nelayan juga. Mereka menangkap ikan dan menebar jalannya ke laut. Sehingga Lato yang tadinya terjerat di dalam rumput laut pun terkena oleh jala si para nelayan tersebut. Akhirnya mereka semakin kesulitan adik-adik karena mereka harus berusaha untuk berenang menuju mengikuti perahu tersebut. Tapi perahunya makin kencang pergi untuk menjauhi mereka. Tunggu, kata si Luffy. Ayo Luffy, kita pasti bisa menyelamatkan si Lato, katanya. Mereka berusaha adik-adik berenang di tengah ombak yang deras, semakin deras ombaknya karena semakin ke tengah. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Lato sudah dibawa oleh si nelayan tersebut melalui jaringnya semakin jauh dari kedua orang ini. Kemudian ketika mereka mengejarnya dan berteriak-teriak, semua sudah terlambat adik-adik. Semuanya sudah terlambat karena jaring itu sudah diangkat oleh si nelayan dan dimasukkan ke dalam perahunya. Sehingga ayahnya dan si Luffy tidak bisa menyelamatkan si Lato. Wah, di sini mereka sangat sedih karena mereka harus berpisah adik-adik. Nah, ceritanya sudah selesai. Nah, adik-adik, cerita tadi memberikan kita pesan bahwa seperti ayah Lato tadi, ayah Lato yang tahu kebutuhan anak-anaknya, yaitu Luffy, Lato, dan anak-anaknya yang lainnya. Seperti itu juga Tuhan, tahu semua kebutuhan kita, apa yang terbaik untuk kita, Tuhan itu tahu. Nah, ketika kita dalam keadaan sulit, ya, ketika kita ada masalah, atau kita khawatir dengan sesuatu, kita datang kepada Tuhan. Tahu nggak caranya gimana datang kepada Tuhan? Ada yang tahu? Iya, kita datang kepada Tuhan dengan cara berdoa. Caranya sederhana adik-adik. Kalian bisa duduk di kamar kalian, melipat tangan, lalu berbicara kepada Tuhan. Apa masalah kalian? Contohnya, Tuhan, hari ini aku merasa kesulitan, Tuhan tolong aku ya. Apalagi, Tuhan, hari ini aku kesal sekali sama temanku yang satu itu, dia suka ganggu aku. Tuhan, berikan aku kelembutan hati supaya aku dapat memaafkannya dan berteman lagi dengannya, dan sebagainya. Ketika kita sedang ada masalah, kesulitan, kita datang kepada Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan, karena Tuhan bisa menolong kita. Kemudian, apalagi pesannya? Yang ketiga, kita harus taat. Apa? Taat. Nah, itu artinya mau dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, kita mulai dari yang sederhana, dari rumah dulu. Kita taat kepada orang tua kita, mama, papa, kakak. Kalau di tempat les kita taat sama kakak-kakak yang mengajar, di sekolah taat kepada guru, dan yang terpenting kita taat kepada Tuhan. Kita harus dengar-dengaran adik-adik. Apa yang dikatakan oleh orang tua itu kita harus dengar, karena itu adalah yang terbaik untuk kita. Tapi mungkin ada yang seperti Lato di tempat ini, di antara kita semua, yang tidak mau dengar-dengar apa yang dikatakan oleh ayahnya tadi. Sehingga apa yang terjadi? Dia mengalami satu masalah yang mengakibatkan apa? Semuanya jadi berantakan, bahkan mereka harus berpisah. Itu adalah salah satu contohnya ketika kita tidak taat adik-adik. Maka mulai saat ini kita harus belajar apa? Taat, dengar-dengaran, percaya, dan yakini dengan iman. Ya, apa yang sudah kita
dengarkan itu dari Tuhan, kita yakini bahwa Tuhan sanggup menolong kita semuanya. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan sanggup menolong? Saya. Oke, mulai saat ini kita janji ya untuk mau dengar-dengaran dan taat kepada Tuhan. Oke.